Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang DS2 dari COBIT Framework. Nah, tapi COBIT itu apa gitu? Kalau misalnya bagi yang belum tahu ya, COBIT itu kayak apa namanya, kayak framework dari IT management yang dibuat oleh organisasi namanya ISACA supaya ada gimana kalau kita tuh buat IT management atau kita buat proyek IT gitu, itu tuh ada panduannya gitu. Nah, panduan itu dari COVID itu, dari COVID framework itu. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah DS2-nya, di mana ini bagian dari deliver and support manage third party service. Nah, proses deskripsinya di mana DS2 manage third party service. Nah, jadi DS2 ini deskripsinya ini dia ini nih pokoknya ini memanage ya third party dari atau pihak ketiga dari project kita gitu, dari supplier, vendor ataupun partnersnya gitu. Nah, jadi pokoknya dia ini yang memanage semuanya gitu, mulai dari apa namanya barang-barang yang disuplai, terus identifikasi identifikasi dari supply atau vendornya, habis itu hubungan antar antar pemilik sama vendor ya, habis itu tanggung jawab dari third party-nya, habis itu ekspektasi yang didapatkan dari kalau kita berhubungan dengan third party ini bagaimana gitu loh. Terus gimana sih caranya kita tuh bisa memanajemen third party itu secara efektif, terus apa namanya meminimalisir resiko bisnis dalamnya. Nah gitu. Ini bisa dilihat di sini ada penorganize, acquire and implement, deliver and support, monitor and evaluate. Terus sini ada control over the IT, process of the managed third service seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kontrolnya dari IT yang dijelaskan di DS2 ini adalah memanage pihak ketiga. Terus that satisfy the business requirement for the IT of yang apa namanya memuaskan ataupun yang memenuhi kebutuhan bisnis dari IT dengan memprovide atau menyediakan apa namanya kepuasan pihak ketiga di mana saling menguntungkan, habis itu menurunkan resiko dan manajemen biaya dengan fokus ke untuk memperkuat hubungan dan enggak maaf jangan memperkuat dulu untuk apa namanya membuat hubungan bilateral yang saling bertanggung jawab dengan pihak ketiga dan saling memantau jalur produk ataupun jalur supplier antar antar pihak ketiga yang bisa didapatkan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan pelayanan dari supplier lalu mengidentifikasi dan mengurangi risiko bisnis lalu mengontrol dan mengukur performa dari supplier itu. Nah, gimana sih cara mengukurnya? Nah, di sini mengukurnya dari ini. Berapa banyak sih user yang komplain atau pengguna yang komplain karena servis kita dan servis dari pihak ketiga tersebut. Lalu apa namanya? Apa namanya? Ini apa? Persentase dari para supplier meeting yang bisa ditentukan dengan requirement dan tingkatan pelayanan. Lalu ada subjek ataupun uh, kebutuhan yang harus dipantau oleh suppliernya. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dari kontrol objektifnya DS to manage third party service. Nah, DS yang pertama mengidentifikasi setiap hubungan dari supplier. Nah, jadi di sini tuh kita harus mampu gini. Kita harus kalau kontrol objektifnya dari yang pertama ini, dari yang pertama ini kita harus mampu mengidentifikasi dari setiap pelayanan supplier, lalu mengelompokkan mereka ke jenis-jenis suppliernya gitu. Habis itu keefektivitasannya dan
cara kerja mereka gitu. Lalu kita harus mampu menciptakan kondisi hubungan yang resmi atau formal dan teknikal. Teknikal itu maksudnya itu terstruktur gitu, terstruktur. Jadi bisa saling tanggung jawab untuk mencapai yang namanya ini goals, tujuan, terus deliverables, expected itu maksudnya itu gini, produknya itu mampu untuk diberikan ke pengguna gitu. Lalu Kedintas of representative of the suppliers. Nah, jadi maksudnya ini supplier ini memegang peran penting itu dalam manage third service ini. Cuman kitanya gimana cara mengontrol mereka gitu, sama membuat hubungan dengan mereka. Lalu di sini kita harus yang kedua, kita harus mampu memanajemen hubungan kita dengan supplier. Kenapa sih kok harus gitu loh? Ya karena gini, dengan kita memanajemen hubungan kita dengan supplier, maka kita tuh bisa membangun namanya kepercayaan dan transparansi dengan supplier. Sama aja kalau misalnya kayak kita nih, mahasiswa sama dosen gitu. Jadi kita tuh kalau yang disebut dengan transparansi ini transparansi nilai gitu. Jadi kita tuh percaya dengan dosen dan dosen juga percaya dengan kita. Kita tuh jadi maksud itu nggak kayak ngide-ngide gitu buat ngasih tugas atau apa gitu. Nah, terus kita juga sebagai mahasiswa tahu gitu loh, dosen ini ngasihnya dari mana gitu. Nah, gitu maksudnya. Terus mirip gitulah sebenarnya, cuman ini dalam dalam bidang bisnis lah ya, jadi ya gitulah. Terus ada namanya supplier risk management. Nah, jadi kita tuh mampu memanajemen atau mengontrol resiko dari supplier ini. Apa sih resiko-resiko yang bisa tiba-tiba atau tanpa terduga terjadi ketika supplier ini gitu. Nah, makanya kita harus mampu mengidentifikasinya, terus uh, ada namanya kayak kontak erat dengan supplier, terus ada namanya di sini consider non disclosure agreement atau NDAs gitu. Terus ada namanya alternatif supplier. Jadi kalau misalnya supplier ini ada terjadi apa-apa, kita bisa mengganti yang lain. Karena kalau misalnya kita cuma ngandelin satu, ya kalau misalnya ini rusak, kita nggak tahu kita mau kemana gitu kan, jadinya susah juga. Lalu namanya supplier performance monitoring. Nah, di sini kita mengontrol performa dari supplier itu. Kita harus mengontrol gimana sih kerjanya supplier ini gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi ini, measured by. Nah, gitu loh gimana caranya gitu. Nah, lalu di sini ada namanya managed guideline. Di sini bisa dilihat ini masih ada hubungannya dengan COVID yang lain, tapi karena bukan bagian saya tidak saya jelaskan. Di sini ada PS1, inputnya apa, outputnya ini ke COVID yang lain, tetap masih ada hubungan dengan COVID yang lain. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, lalu kita langsung saja ke Rachi chart. Nah, di sini Rachi chart ini nggak usah saya pengertian ya, karena di sini udah dijelaskan sebenarnya. Rachi chart identifies who is responsible, accountable, consulted, and all informed. Nah, jadi maksudnya responsible ini kan dari chart ini jadi dijelaskan di sini ada namanya stakeholder di sini. Nah, di sini ada stakeholder CEO, ya udah tahu lah ya, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer CFO, Business Executive, CIO, Chief information officer, business professor owner, ini yang punya maksudnya yang punya suppliernya gitu, suppliernya itu apa, nah dia inilah maksudnya head operationnya ini, maksudnya kepala tim yang jadi suppliernya itu, karena kan kalau misalnya dalam project itu pasti ada tuh yang kontrol supplier, karena kan tadi dibilang tadi di atas ini harus di monitoring. Nah, itu maksudnya ini head operationnya ini, chief architect-nya, head development-nya, head IT administration, PMO, project management office, terus compliance, audit, risk and security. Ini nanti ada sedikit hubungan dengan user kan sih, karena ada compliance ini. Nah, itu. Jadi di sini ini stakeholder-nya yang nanti itu akan punya namanya masing-masing racinya. Di sini ada responsible. Jadi setiap stakeholder ini nanti dapat dari activity-nya ini, dia ini dari activity ini gimana sih? Apakah dia tanggung jawab dengan activity-nya atau tidak gitu. Nah, accountable ini jadi maksudnya ini dia ini yang memimpin jalannya aktivitas ini nantinya. Nah, itu accountable-nya. Tuh. Terus nanti jadi kalau consultant ini jadi activity ini dia nggak harus tanggung jawab, dia nggak harus menjalankan, tapi orang itu harus tahu ya apanya nanti bakalan kita jalankan dari aktivitas ini. Jadi kita tuh konsultasi dulu gitu loh dengan orang itu. Apalagi dengan CEO ya, kan ada sih. Karena kan dia kepalanya gitu.
eksekutifnya dia. Sama kayak terus sama juga kayak inform tadi, makanya sih or informed, harus informasikan. Nah, kalau misalnya di inform ini dia cuma menginformasikan, dia cuma ngasih tahu gitu. Saya pengen begini-begini gitu. Nah, udah tap. Nah, terus dia udah tahu gitu kita mau gini-gini. Tapi kalau consulted, kita konsultasi. Jadi gini ya, saya mau begini. Terus bagaimana ya? Nah, nanti dia bisa kasih saran gitu. Nah, itu bedanya consulted sama informed. Makanya di sini and or ya. Nah, activity dari manajemen supplier dari management third party ini ya. Ini ada pertama ada identify and category third party service relationship. No, no, no. Nah, di CEO Chief Information Office ini informed. Oke. Terus di C ini harus consulted ke business owner, terus harus responsible ke head operation, C-nya harus ke chief architect. Nah, inilah. Jadi ya sudah saya jelaskan tadi ya di RC ini gimana-gimana. Jadi kalau misalnya ini harus responsible-nya itu ke siapa, harus accountable-nya ke siapa dari masing-masing aktivitas ini gitu loh. Kalau misalnya saya jelaskan semua mungkin bakal lama ya kayaknya. Bisa dilihat dari tabel sini, bisa dilihat ini. Mungkin saya akan langsung yang paling banyak aja ya kayak di sini. Evaluate long term goals and service relationship for all stakeholders. Jadi maksudnya di sini apa namanya mengevaluasi hubungan jangka panjang, dengan semua stakeholder. Nah, ini makanya kan banyak stakeholders. Harus berkonsultasi dengan CEO dulu, berkonsultasi dengan si financial officer. Ini kayak bendahara lah istilahnya si financial officer ini. Terus di sini harus berkonsultasi juga dengan bos eksekutif. Oke, dia harus accountable dan responsible dengan CEO, Chief Information Office. Yap, benar karena dia long term goals. Tuh. Harus consulted juga dengan business process owner tentu saja karena kan kita bakal berhubungan dengan mereka gitu harus. Konsultasi juga dengan head operation sebagai pemimpinnya, oke benar. Berkonsultasi dengan si arsitek sebagai perencananya, berkonsultasi dengan head developmentnya juga. Hubungan nanti dua ini sama dengan tiga ini hubungan, maaf. Terus nanti juga responsible head IT administrationnya, iya benar karena nanti kita yang akan nanti dia yang ngawasin nanti jalannya gimana. Terus nanti PMO project management office nanti gimana kan nanti kan di masing-masing divisi bakal ada namanya project management. Nah ini tugasnya. Terus ini ada compliance audit risk and security, harus berkonsultasi juga dengan ini. Jadi supaya bisa mengontrol dan manajemen apa namanya dari deliverable itu sendiri dari deliverable-nya. Oh my god, seriously. Nah, lalu di sini ada goals and metric dari DS2-nya adalah pertama IT, ensure mutual certification, of third party relationship. Memastikan hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga. Simbiosis mutualisme. Ya, harus saling menguntungkan, jelas. Dengan yang memakai jasa, dengan yang penyedia jasa, tentu. Nah, terus ensure certification of end user with service of offerings and service level. Oh ya, terus. Sama, mirip seperti ini. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Cuman ya dalam bentuk apa gitu, dalam bentuk service offering dan service level. Nah, oke. Lalu di sini ensure transparansi. Ya, seperti yang saya bilang tadi harus transparan dan saling memahami. Ya, saling memahami gitu ya. Mulai dari biaya, keuntungan, strategi atau jalannya usaha bagaimana, peraturannya, terus tingkat pelayanannya kayak mana, itu harus transparan. Nah, bagaimana diukur dengan ini? Number of complaints due to service, sudah saya jelaskan sebelumnya. Percent of purchase spend subject to competitive pursuance, sudah belum sini. Ya, ya. Jadi, apa namanya, persentase dan pembelian ya yang dihabiskan untuk penggunaan jasa pelayanan itu gitu. Jadi antara kompetitifnya itu kan misalnya perusahaan itu ada namanya kompetitif gitu kan ya. Nah itu gimana sih di measure-nya tuh? Nah dari sini tuh. Ghost yang ini bisa di apa namanya terapkan atau diproses dengan ini. Establish relationship and bilateral responsibility with qualified third party service provider. Monitor the service deliver and verify the adherence and agreement, maintain supply desire to continue the relationship. Nah, gitu. Terus ensure that supply conforms with the relevant and internal and external standards. Nah, gitu. Jadi jadi apa namanya? Membuat hubungan yang bilateral dan saling tanggung jawab dengan pihak ketiga, lalu mengontrolnya, lalu memastikan kalau
supplier ini nih dapat gitu loh standar internasional eksternal ya. Terus apa namanya, mampu memelihara gitu loh hubungan dengan supplier. Dimeasure dengan apa ini? Percent of major supplier meeting. Jadi kita tuh harus saling bertemu terus gitu dengan supplier gitu untuk membicarakan apa sih namanya requirement-nya gitu ataupun pelayanan, tingkat pelayanannya. Terus number of formal dispute with supplier, percent of supplier informs dispute. Terus ke nah dari proses ini kita sama kayak tadi bisa ke aktivisnya, aktivitasnya apa gitu loh, mengidentifikasi dan mengelompokkan supplier service, mengidentifikasi dan meminimalisir supplier risk, mengontrol performa dari suppliernya gitu. Di measure gimana ya ini pasal budget supplier object, terus pasal budget supplier subject, monitoring, level of business certification, ya pokoknya di sini lah bisa dilihat di sini sendiri. Number of significance incident, nah ini insiden paling penting nih. Jadi kita tuh harus mampu gitu loh, apa namanya, yang di sini memonitoring maximum supply performance. Nah jadi supaya insidennya itu bisa kita kurangi berdasarkan time periodnya gitu. Lalu kita mulai masuk ke maturity model. Nah maturity model ini apa gitu? Nanti maturity model ini di sini. Jadi kan kita tuh udah tahu gitu, kita udah paham. Nanti di atas sini nih gimana gitu kalau dari COVID-nya ini kita gimana. Nah kita bisa buat yang namanya maturity modelnya itu, jadi kita tuh sebagai yang punya perusahaan kita tuh bisa mengetahui tingkat kematangan dari DS2 yang sudah kita terapkan gitu tuh. Di sini nih ada 5 tingkat. Nah, ini maaf DS3 bukan pakai ada 5 tingkat di sini. Pertama dari maaf ada 5 tingkat. Ada 6 tingkat, maaf. Mulai dari tingkat 0 di mana non-existent while responsibility and contributions are not defined. Oke. Okay? Jadi di sini nih kayak kita tuh apa namanya? Di sini nih kayak belum ada gitu loh, apa namanya, belum ada kayak hubungan dengan pihak ketiga, belum ada peraturannya, jadi belum ada peraturan, belum ada hubungan, belum ada kontrak, belum ada tingkat pelayanannya, belum ada quality pelayanan, belum, pokoknya masih nol lah pokoknya gitu loh. Dan yang pihak ketiga itu, nah ini. Nah di sini show ad hoc when ketika manajemen ini masih mirip KPM ya, project management itu mulai aware ini maksudnya bukan kayak tahu gitu kita tuh butuh pihak ketiga, bukan, tapi kita tuh sudah mulai membangun hubungan dengan pihak ketiga. Jadi kita dengan mendokumentasikan peraturan, kita kayak mulai buat peraturan gimana sih caranya tuh pihak ketiga ini mau kita jalankannya kayak mana gitu. Nah, gitu. Mulai dari, jadi makanya di sini ada inclusion contracts. Nah jadi mulai dia membangun hubungan dengan pihak ketiga ya dengan menandatangani kontrak. Makanya kayak saya bilang tadi, membuat peraturan terus kita kasih ke pihak ketiga sudah apa enggak, apakah sudah kayak simbiosis mutualisme dengan mereka, lalu mereka mau menandatangani kontrak. Nah di sini sudah mulai masuk ke inisial. Lalu di sini mulai ke repeatable but intuitive when ketika antara yang punya proyek dengan pihak ketiganya itu sudah mulai menjalankan ini, gimana ya ngomongnya ya, kayak sudah saling mulai bertukar jasa gitu, tapi masih informal ya, masih belum informal. Nah biar dia tuh formal, maka di sini sign pro forma contract is used with standard vendor terms and condition. Nah, jadi yang di atas itu masih mau buka kontrak, yang di sini nih kita tuh mulai gitu ngatur isi kontrak itu gimana dengan menandatangani pro forma kontrak yang sudah ada ketentuannya dari sini. Makanya di sini pun dengan repeatable but intuitive. Jadi hubungannya itu bisa saling berlanjut tapi masih dalam tanda kutip gitu. Nah, terus yang ini ada defined one, while documented procedures are in place to govern third party service with clear process for vetting and negotiating with vendors. Nah, di sini. Nah, ketiganya di sini vendors ya disebutnya. Jadi ketika hubungannya sudah terlanjut, kontrak sudah dijalankan, performanya sudah ada gitu. Jadi hubungan kita ini sudah legal gitu loh dengan pihak ketiganya itu. Nah, sudah legal, tapi di sini belum ada reportnya. Belum ada report kayak
jadi belum ada manajemennya, belum ada reportnya di sini. Nah, ini belum. Nah, baru di sini yang keempat mulai, tingkat keempatnya sudah manage and measurable. Jadi di sini nih hubungannya ini sudah bisa disebut dengan yang hubungan saling menguntungkan gitu loh. Yang vendornya itu dapat keuntungan, yang memakai jasa vendor dapat keuntungan juga. Jadi mereka ini sudah bisa saling mengontrol. Saya ini kalau kerja sama dia ini untung apa rugi gitu. Sudah bisa saling mengukur sendiri ya gitu lah. Diukur sendiri. Nah, juga bisa sudah mulai mengatur mengatur tingkat pelayanan, terus deliverable produknya tuh gimana gitu. Nah, di sini di manage and measurable-nya. Lalu di sini mau jadi optimize when contracts signed with third parties are reviewed periodically and per interval. Nah, optimize di sini maksudnya ini sudah mulai bisa berulang dalam jangka waktu panjang dan sudah ada dalam kontrak. Nah, gitu. Jadi bisa berlanjut. Kalau misalnya kontrak selesai bisa dilanjutkan lagi. Gitu. Nah, tepatnya di sini subject independence of periodic review and feedback performance is provided and used to improve service delivery. Management adjust to process third-party service acquisition and monitoring based on the measure. Nah, kayak tadi. Kalau misalnya di keempat ini sudah bisa saling mengukur gimana sih kita nih kira-kira kerja sama dia ini untung apa kagak gitu loh, misalnya kan gitu lah. Nah, di sini optimisnya kalau misalnya untung kita bisa lanjut, kalau enggak ya kalau misalnya tidak dalam kontrak mungkin bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa dalam kontrak gimana caranya yang bikin nggak untung itu atau kerugian yang terjadi itu diminimalisir. Makanya tadi ada namanya risk management dan risk mitigating. Nah, dari situ. Oke. Di sini maturity modelnya kita udah tahu. Nah, sekarang saya menemukan contoh dari laporan jurnal perusahaan yang ada di Jakarta, maaf dalam bahasa Inggris, tentang penggunaan COVID. Di sini dia pakai COVID setahu saya dia ini pakai COVID dari DS1 sampai ya pokoknya bagian D dia pakai ini. Ya. Sampai DS13 yang dia pakai. Dia nggak pakai PM, dia tidak pakai itu, dia pakai DS saja untuk mengukurnya. Dan ini adalah perusahaan dari BINUS Graduated Program of Master Systems Management. Nah, Bina Nusantara ya, BINUS itu kalau nggak tahu. Dia ini ngukur DS2-nya ini, kalau kita lihat dari DS2 punya dia ini. Nah, dia ini sebenarnya BINUS ini bekerja sama dengan yang namanya third party-nya ini Slicker dan third party with coverage blows. Nah, ini DS2-nya apa? DS1, DS2 bagian satunya. Jadi dia ini sudah mengidentifikasi hubungannya, dia sudah memanajemen hubungan dengan DS2, terus dia ini sudah bisa memanajemen risiko suppliernya, terus mengontrol performa dari suppliernya. Nah, di sini dia menganggap bahwa hubungan mereka dengan Slicker ini masih di level 2 yaitu repeatable and innovative. Nah, di sini bisa dilihat alasannya kenapa? Karena di sini masih ada yang namanya awareness to establish the legal contract. Jadi ini baru buat gitu loh. Legal contractnya itu kayak mana? Legal contractnya. Nah, tapi belum ada dokumentasi untuk pengaturan dan pokoknya itu gimana dokumentasi standar ataupun peraturan standar policy standarnya itu gimana dengan Slickernya ini. Makanya dia belum nyampe ke namanya level 3. Dia masih di repeatable but innovative. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya contohnya. Ada di sini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.